Sepinter dan sehebat apapun kamu gak bakal bisa tebak alur film ini. Penuh teka-teki, berkisah tentang seorang tahanan nomor 299 yang mendapat vonis hukuman mati. Namun pada malam sebelum hari eksekusi, dia menghilang dari selnya. Dan 2 orang detektif yang harus memecahkan misteri ini. Tapi satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah buku yang ditinggalkan. Film berjudul Arambam ini bakal nyeritain seluruh kisahnya. Selamat menikmati, mari kita mulai. Adegan diawali dengan diperlihatkan seorang narapidana nomor 299 yang bernama Miguel. Dia dipenjara karena terlibat dalam kasus sebagai pelaku pembunuhan. Kesehariannya di penjara cukup membosankan. Tak jarang dia dibully oleh narapidana lain. Dia selalu menyendiri dan selalu menuliskan semua kisah-kisahnya di dalam buku yang selalu dia bawa. Miguel sangat menyayangi buku itu lebih dari orang-orang di sekitarnya. Pernah sekali kejadian, ada seseorang yang mengambil bukunya. Hal itu adalah satu-satunya kejadian yang bisa membuatnya marah. Di penjara dia hanya berteman dengan satu orang yang bernama Ganesha. Itu pun mereka nggak terlalu dekat. Pada malam sebelum dia akan dihukum mati, dia menggambarkan sebuah coret-coretan yang nggak tahu apa maksudnya di tembok. Lalu pada keesokan hari saat ada petugas melakukan patroli keliling, petugas itu melihat bahwa Miguel sudah tak ada di dalam selnya. Petugas itu langsung melapor ke kepala penjara, dan kepala penjara langsung menutup semua pintu keluar di penjaranya. Namun, Miguel tetap tak ditemukan. Dan kini kepolisian menugaskan 2 orang detektif untuk mencari tahu kasus tersebut. Detektif itu langsung mencari petunjuk-petunjuk di sana. Dimulai dari mengecek gembok yang utuh, tak ada jeruji yang rusak, dan tembok yang sama sekali tak berlubang. Lalu bagaimana dia bisa keluar? Ya, itulah yang dipertanyakan si detektif. Lalu setelahnya petugas memberikan sebuah buku yang ditinggalkan oleh Miguel di sana. Dengan harapan buku itu akan memecahkan teka-teki, detektif pun langsung melihatnya dan terlihat di halaman pertama tertulis, "Teman pertamaku di penjara adalah Ganesha." Detektif pun langsung memanggil Ganesha ke ruangan dan mereka mengobrol di sana. Ganesha menceritakan bahwa Miguel adalah orang yang sangat tertutup, jarang berbicara, jarang bergaul. Satu-satunya teman adalah buku kesayangannya. Mendengar cerita Ganesha, detektif bertanya-tanya kenapa Miguel meninggalkan bukunya jika memang bukunya amat penting bagi hidupnya. Tak mendapatkan informasi dari Ganesha, detektif kembali membaca buku itu. Dan kita dibawa untuk melihat isi buku tersebut yang menceritakan kehidupan Miguel di masa sebelum masuk penjara. Miguel adalah anak tanpa seorang ayah. Dia hanya hidup bersama ibunya, dan dia juga tidak bersekolah. Suatu hari dia datang ke rumah tetangganya yang kebetulan adalah seorang profesor. Miguel ingin menjadi pintar dan menawarkan diri untuk bekerja bersama profesor apapun pekerjaannya. Profesor yang merasa kasihan pun dengan hati terbuka menerima Miguel untuk membantu beberapa pekerjaannya. ఆ రోజు నుంచే సర్తో నా ప్రయాణం మొదలైంది. లైన్ కి 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 2 పాయింట్స్ ని కలిపి ఈ లైన్ సర్కిల్ అవుతుంది. వాడికి ఎండ్ పాయింటే దొరుకుతుంది. నడవడం మొదలు పెట్టిన మనిషి నడుస్తూనే ఉంటాడు. దాట్ ఇస్ డేజా. జరిగిన ఘటనలు మళ్ళీ మళ్ళీ జరుగుతూనే ఉండొచ్చు. Mulai saat itu, Miguel pun ikut dengan profesor sampai dia dewasa. Bahkan dianggap seperti anak oleh profesor. Karena profesor sudah pensiun, maka pekerjaan yang dilakukan sekarang sudah tak banyak lagi. Tapi dia masih mempunyai proyek eksperimen uji coba yang dari dulu ia lakukan namun belum berhasil. Proyek itu pun dilakukan bersama Miguel dan dirahasiakan dari semua orang. Termasuk penonton juga belum dikasih tahu itu proyek apa. Suatu hari saat Miguel dan profesor sedang di rumah, di hari itu anak si profesor pulang ke rumah setelah menyelesaikan kuliahnya di kota. Anak wanita itu bernama Sarah. Saat anaknya mau masuk ke kamar membawa koper, tiba-tiba ada seseorang yang melempar batu. Saat Sarah bertanya siapa pelakunya, Miguel menjawab mungkin itu adalah Pinoya. Pinoya adalah kelompok mafia di desa itu yang menjalankan pertanian ganja terselubung di daerah itu.
Pinoya juga seorang rentenir yang hanya meminjamkan uang asal rumah menjadi jaminannya. Termasuk ibunya Miguel juga salah satu orang yang meminjam uang padanya. Setelah membereskan pecahan kaca, Profesor dan Miguel memperbaiki salah satu listrik di ruangan eksperimen. Tiba-tiba Sarah masuk ke sana. Di sana anaknya sangat marah karena ternyata ayahnya masih mengerjakan eksperimen yang dia lakukan dulu. Ayah dan anak itu pun berdebat keras. Sarah sangat marah karena 20 tahun yang lalu eksperimen yang ayahnya lakukan telah merenggut nyawa adiknya. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసమే కదా మీరు అన్నయ్యని చంపింది. వాళ్ళ అబ్బాయి ప్రాణాలు తీసింది. Lalu setelah itu ayahnya pun meminta maaf atas kejadian dulu pada Sarah. Dan ayahnya berjanji bahwa dia tak akan terburu-buru apalagi harus memakan korban kembali. Ayahnya sudah menghabiskan hampir seluruh waktu dalam hidupnya untuk eksperimen itu. Akhirnya Sarah pun memahami dan berencana akan membantu ayahnya melakukan eksperimennya. Di sisi lain Miguel yang pulang ke rumah menceritakan pada ibunya bahwa Sarah telah pulang dari kuliahnya. Miguel menceritakan bahwa Sarah sekarang terlihat sangat cantik. Lalu ibunya pun menyuruh Miguel agar mengajak Sarah ke rumahnya jika ada kesempatan. Malam harinya dia bersama Miguel belajar tentang teori eksperimen yang akan dilakukan mereka pada 7 hari lagi. సింపుల్గా చెప్పాలంటే లేదా ఎవరైనా కలిసినప్పుడు ఎప్పుడు జరిగినట్టు అనిపిస్తుంది. దాన్ని కొంతమంది కోఇన్సిడెన్స్ అంటారు. బట్ మీ యాజ్ అ సైన్స్ స్టూడెంట్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. టైం అనేది ఒక ప్రవహిస్తున్న నది లాంటిది. ఈ టైం అనే నదిలో ఒక మనిషి హీ విల్ ఫ్లో బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్. హీ మే ఎక్స్పీరియన్స్ ద మూమెంట్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఈ నదికి ఒక కాల్వ తవ్వాలి, ఫార్మింగ్ అ బ్లడీ ఇన్ఫినిట్ లూప్. అదే చేయబోతుంది. Saat menjelaskan tadi terlihat beberapa kali pintu jendela yang terbuka sendiri dan menyebabkan Miguel sedikit tidak fokus. Setelah itu Miguel pun pulang dan dia mengajak Sarah untuk ikut dengannya bertemu ibunya. Akhirnya Sarah pun ikut Miguel ke rumahnya. Di rumahnya si ibu menceritakan tentang masa kecil yang lucu dari mereka berdua. Setelahnya Miguel mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya. Di sana terlihat Profesor nampak lama sekali membuka pintu. Ternyata Profesor lama membuka pintu karena dia terlalu banyak meminum alkohol. Miguel pun mengatakan untuk tenang dan jangan terlalu membebani pikiran tentang eksperimen yang akan mereka lakukan minggu depan. Setelahnya di keesokan hari, Miguel pun mengajak Sarah untuk pergi berkeliling jalan-jalan ke beberapa tempat seperti curug, sungai, bukit, naik perahu, dan banyak hal lainnya yang dilakukan mereka berdua. Dan kini 7 hari berlalu, tiba di hari mereka kembali melanjutkan eksperimen. Di sana mereka bertiga mempersiapkan peralatan secara bersamaan agar bisa segera memulainya. జాగ్రత్త. Initiating GA. Okay, here we go. 33 35 Kini Sins berpindah kembali ke kantor polisi. Di sana diperlihatkan Ganesha yang lelah karena semalaman disuruh menemani detektif membaca buku milik Miguel. Saat Ganesha mau istirahat, ternyata Ganesha kembali lagi dipanggil untuk ditanyai kesaksiannya. Tapi saat mereka akan memasuki ruangan, ternyata ruangannya masih terkunci. Daripada menunggu petugas yang membawa kunci, Ganesha berinisiatif membobol kunci tersebut dengan keahliannya. మళ్ళీ పెళ్లి కూడా చేసుకున్నా సరే వెళ్ళు తాళం తీసుకురా దుబ్బే. Setelahnya polisi pun curiga bahwa Ganesha membantu Miguel melarikan diri dari penjara dengan cara itu. Namun Ganesha membantahnya dan menyuruh lebih baik detektif baca lagi kelanjutan cerita dalam bukunya. Detektif pun kembali membaca dan Sins kembali ke eksperimen Miguel. Setelah eksperimen selesai, Profesor merasa bahwa ada yang salah dan masih gagal melakukannya. Pulse is normal. ఏదో ఫెయిల్ అయింది. We have to rectify that. Di sini baru dijelaskan bahwa eksperimen yang mereka lakukan bertujuan untuk mengkloning manusia agar kembali ke masa lalu. Profesor percaya hidup ini seperti lingkaran. Penjelasannya gini, Profesor berpikiran bahwa sebenarnya kita hidup hari ini tuh menggantikan kehidupan manusia sebelumnya. Cuma kita beda raga aja. Hal itu diyakini karena adanya deja vu dalam diri kita. Kita sering melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakuin, tapi perasaan kita bilang kayak kita udah pernah ngelakuin itu. Kemungkinannya perasaan itu memang benar adanya bahwa kita pernah ngelakuin itu, tapi dengan kehidupan sebelumnya di raga yang lain.
Karena kepercayaan profesor yang seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk mendalami riset-risetnya, lalu melakukan eksperimen itu. Setelah melakukan eksperimen yang belum sesuai keinginan si profesor, datanglah si Pinoya untuk menagih hutang ibunya Miguel. Di sana profesor berkata akan mentransfer uangnya. Lalu Miguel pun pulang dan kembali mengajak Sarah. Saat pulang, ternyata dia malah menemui ibunya telah meninggal. లేలో శారద నీ కోసం ఏం తీసుకొచ్చిందో చూడు పడుకుంది చాలు లేలో Saat pemakaman, tiba-tiba Pinoya kembali datang dan mempertanyakan perjanjiannya dengan ibunya. Ibunya telah melakukan perjanjian rumah sebagai jaminan jika dia meninggal sebelum hutangnya lunas. Miguel pun sangat marah karena merasa Pinoya sangat keterlaluan. అది ఇక్కడికొచ్చి మాట్లాడాల్సిన విషయం కాదు. ప్రతి దానిలో వేలు పెట్టుకుని మూసుకొని ఉండు. ఏదో నీకు నా మీదే చేస్తావా? ఇది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకుంటాను. Pada akhirnya Miguel pun harus mengosongkan rumahnya dan mengikhlaskan rumahnya dijadikan ladang ganja oleh Pinoya. Hari itu Miguel pun pergi ke rumah profesor untuk tinggal di sana. Namun pada malam harinya, ada seseorang yang datang dan mengatakan bahwa Miguel telah membakar gudang milik Pinoya. అక్కడ పుండిన గోదాం మొత్తం కాలిపోతుంది సారు. ఇదంతా మిగిలి చేశాడని ఇది కొత్త డ్రామా సార్ ఆడుకోవడానికి ఆడ ఈ రోజు పెద్ద గొడవ అయింది కదా ఓయ్ శంకరా పదండి సార్ Tapi mereka pun mengabaikannya dan berpikir itu hanya fitnah dari Pinoya yang tadi pagi berantem sama Miguel. Setelahnya mereka kembali mencoba ulang eksperimen. ఆల్ ద బెస్ట్. All systems are on standby, sir. Saat sedang memulai eksperimen, di luar rumah Pinoya sangat marah karena gudangnya telah terbakar. Pinoya meminta profesor untuk bertanggung jawab karena mengira dia telah menyuruh Miguel membakar gudangnya. Bahkan Pinoya berkata telah menangkap Miguel. Dan jika profesor tidak keluar, dia akan membakar rumahnya dan membunuh Miguel. Profesor pun mengabaikannya karena menganggap Pinoya hanya berbohong. Soalnya Miguel bersamanya. Bagaimana mungkin Miguel membakar gudang apalagi telah ditangkap Pinoya? ఆడక మురిగే కుక్క వాటిని పట్టించుకో ముందు నువ్వు రెగ్యులేట్ చేయి. Oke, stop dulu. Di sini saya lumayan bingung dan ternyata detektif yang membacanya juga ikutan bingung. Di sana terlihat lembaran tulisannya selesai di buku itu. Tapi setelah membuka lembar-lembar selanjutnya ternyata masih ada lanjutan ceritanya. Dan usut punya usut, kita dibawa kembali pada saat eksperimen pertama. Diperlihatkan kembali pada saat pemakaman ibu Miguel. Ternyata Miguel hasil dari cloning ada di sana. చెయ్యాలి. ఇది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకుంటాను. అది ఇక్కడికొచ్చి మాట్లాడాల్సిన విషయం కాదు. Ternyata lagi, eksperimen pertama saat itu sebenarnya sudah berhasil. Jadi sejak eksperimen pertama sebenarnya sudah ada 2 Miguel. Mari kita sebut Miguel hasil cloningnya adalah Miguel KW. Dan itulah mengapa orang yang malam-malam datang ke rumah profesor dan melaporkan Miguel telah membakar gudang malah lari terbirit-birit ketika melihat Miguel di rumah profesor. Itu menandakan orang itu ketakutan karena melihat 2 Miguel. Pada saat itu, pada saat cloning berhasil, Miguel KW ternyata belum menemui profesor. Karena kesal melihat tingkah Pinoya saat pemakaman ibunya, siang itu Miguel KW pun merencanakan membalas dendam membakar lahan Pinoya. Hal itu pun dilancarkan malam itu juga. చూడండి ఎవడు వెళ్తున్నాడు చూడండి. మళ్ళీ పెంచుతా పెట్టి నిన్ను జైలుకి పంపిస్తా. Karena Miguel KW tertangkap, maka dari itulah Pinoya meminta profesor untuk bertanggung jawab atas kerugiannya saat itu. Dengan profesor yang tak mau keluar, akhirnya Pinoya pun marah dan membakar rumahnya. Namun di dalam profesor tetap melanjutkan eksperimennya dengan Miguel yang asli. Dengan rumah yang mulai terbakar, Sarah pun keluar dan mencoba berbicara dengan Pinoya. Lalu profesor yang ada di dalam segera melempar data-data risetnya keluar jendela untuk menyelamatkan penelitiannya. Di luar ternyata Miguel KW berhasil lepas dan memukul Pinoya dengan batang kayu. Namun saat dia masuk ke dalam terlihat profesor sudah tak bisa diselamatkan. Dia pun sangat menyesali perbuatannya karena dia profesor harus meninggal.
Setelahnya dia mengeluarkan Miguel asli dari kotak eksperimen dan Miguel KW pun pergi. Tak selang lama polisi datang dan Miguel asli ditangkap polisi atas tuduhan membakar dan membunuh Profesor juga Pinoya. Tapi di sisi lain, Miguel KW sebenarnya telah merencanakan hal itu. Dan selanjutnya Miguel KW dan Sarah kembali merencanakan untuk kedepannya. Mereka merencanakan bahwa saat sidang, Miguel KW dan Miguel asli harus bisa bertukar tempat agar Miguel KW saja yang dipenjara. Selama Miguel KW dipenjara, Sarah dan Miguel asli harus merakit mesin itu kembali dengan buku riset yang telah diselamatkan oleh Profesor. Dan mereka harus menyelesaikan perakitan mesin dengan waktu maksimal 2,5 tahun. Karena hukuman Miguel adalah hukuman mati dan 2,5 tahun penjara. Setelah 2,5 tahun, mereka berhasil merakitnya lalu memusnahkan Miguel KW agar menghilang dari penjara. Lalu detektif yang menangani kasus itu pun hanya tersenyum membaca itu. వెళ్ళి మిగిలిన పట్టుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు మనం చెప్పే విషయాన్ని కూడా అలానే అనుకుంటారు. మనం ఈ కేసు ఓడిపోయామా సార్? నాకు ఈ కేసులో గెలిపొద్దు. ఎందుకు సార్? సో నాకు గెలవడం కన్నా నిజమా అబద్ధమా అని తెలుసుకో. ఉంటాం సార్. దా సూట్ కేసు తీసుకో. Detektif itu sebenarnya tak sepenuhnya percaya. Dia berpikiran bahwa mungkin saja Miguel hanya mengarang bukunya agar tak ada yang mengejarnya. Dan caranya dia pergi adalah dibantu oleh Ganesha yang membukakan kuncinya. Tapi tak peduli itu adalah kebenaran atau kebohongan, yang jelas detektif tertarik dengan kecerdasan Miguel. Dan detektif pun mengundurkan diri dari kasus itu, lalu dia segera ingin bertemu Miguel dan menjadi temannya. నేను చాలా కేసెస్ హ్యాండిల్ చేశాను కానీ ఈ కథ కేసు కాదు అది ఒక Film pun selesai.